Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini atau pada video ini kita akan membahas tentang kreativitas dan inovasi teknologi. Nah, perhatikan dengan baik-baik ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita masuk ke yang pertama, yaitu konsep kreativitas dan inovasi. Di sini kita menjelaskan dua definisi, yaitu tentang kreativitas dan inovasi menurut buku Kreativitas dan Inovasi oleh Taru Mingkeng tahun 2023. Yang pertama ada kreativitas. Kreativitas sendiri merupakan definisi dari kemampuan seseorang untuk menciptakan suatu ide-ide baru yang unik dan juga bermanfaat bagi kehidupan sosial. Nah, sedangkan inovasi sendiri adalah suatu merupakan proses pengubah ide-ide yang kreatif menjadi suatu produk atau sistem atau juga metode yang dapat memberikan kegunaan yang nyata. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah konsep kreativitas dan inovasi. Nah, di dalam konsep kreativitas dan inovasi sendiri itu terdapat digitalisasi yang mempercepat perkembangan teknologi di berbagai bidang tersendiri. Lalu, keberadaan teknologi juga memungkinkan para manusia ini dapat merancang suatu solusi yang lebih efisien dan responsif. Lalu, kemudian juga kreativitas ini menjadi dasar utama atau pondasi utama dalam menciptakan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah hubungan kreativitas dengan perkembangan teknologi. Nah, yaitu di sini ada 3. Yang pertama adalah pemaparan teknologi dalam meningkatkan kreativitas, yaitu bahwa teknologi digital memberikan suatu kemudahan dalam kehidupan sehari-hari dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi yang mendorong lahirnya suatu ide-ide yang kreatif dan inovatif. Lalu, yang kedua itu, media sosial juga menjadi suatu platform berupa platform digital yang dapat membuka semua peluang bagi masyarakat untuk menghasilkan inovasi dalam berbagai bidang, seperti itu. Nah, yang kedua adalah tantangan teknologi terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini juga ada tantangan juga selain dari para teknologi. Nah, yang pertama adalah penggunaan teknologi yang berlebihan dan dapat menimbulkan ketergantungan pada sistem otomatis dan mengurangi kemampuan analisis. Seterusnya yaitu literasi digital dan kemampuan berpikir kritis juga diperlukan agar teknologi dapat dimanfaat secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas. Nah, yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital dalam industri kreatif, yaitu terdapatnya transformasi digital yang dapat mengubah suatu proses desain, arsitektur, dan suatu karya seni yang menjadi lebih efisien dan dapat dipermudah melalui penggunaan teknologi berbasis digital. Kemudian kreativitas manusia juga tetap menjadi faktor utama, faktor penting dalam menganalisis suatu menghasilkan inovasi yang bernilai estetis dan fungsional. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghemat inovasi teknologi. Yang pertama yaitu adalah pendidikan sebagai pendukung inovasi teknologi. Nah, dapat dikatakan bahwa pendidikan ini bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan suatu teknologi dan pelatihan digital untuk meningkatkan kreativitas, kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan yang ada pada atau yang berkaitan dengan teknologi melalui kerjasama. Nah, selanjutnya adalah pendidikan ini berperan penting, yaitu untuk menghasilkan suatu sumber daya manusia (SDM) yang inovatif dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi yang melek teknologi. Seperti itu. Yang kedua, yaitu adalah peran lingkungan sosial dan infrastruktur teknologi, yaitu di mana perannya yaitu untuk mendukung lingkungan sosial, infrastruktur digital, dan juga kolaborasi antara pendidik serta teknologi yang dapat bisa mempercepat lahirnya suatu inovasi yang bernilai ekonomis dan berkembang saat ini. Nah, yaitu yang kedua adalah terdapatnya sinergi dari berbagai pihak,
menjadi faktor penting juga dalam menciptakan ekosistem inovasi yang berkembang. Misalnya pemerintah, presiden, seperti itu contohnya, yang dapat membangun sinergi untuk menginovasikan semua masyarakat Indonesia paham akan teknologi. Nah, yang ketiga adalah hambatan dalam pengembangan inovasi teknologi, yaitu di sini hambatannya terdapat bahwa rendahnya masyarakat kita, masyarakat Indonesia atau seluruh dunia itu uh, tentang literasi digitalnya masih kurang. Kemudian budaya takut gagal juga masih berkembang pesat, terutama pada Gen Z seperti itu. Dan juga sistem pendidikan yang terlalu fokus pada hafalan dapat menghambat kreativitas dan inovasi. Nah, itu hambatannya. Nah, selain itu ada juga strategi pengembangan kreativitas dan inovasi. Yaitu yang pertama, pembelajaran itu harus berbasis proyek dan teknologi digital. Yang sebelumnya hambatannya adalah kadang pendidikan sekarang di Indonesia kadang juga masih ada yang berfokus pada hafalan, dan itu dapat mengganggu suatu kreativitas dan inovasi pada pelajar atau mahasiswa atau siswanya sendiri. Nah, pada uh, strateginya yaitu ya adanya pengembangan berbasis proyek dan teknologi digital, yang mana pembelajaran ini tuh dapat meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan untuk memecahkan masalah seperti itu. Nah, yang kedua adanya literasi digital dan kolaborasi. Jadi sejak di bangku SD, SMP, SMA, kita harus menanamkan suatu literasi digital yang kuat serta kerjasama pemerintah, pendidik, dan industri yang mendukung terciptanya inovasi yang berkelanjutan. Semuanya harus paham akan literasi digital, karena dunia ini sudah berkembang pesat tentang adanya digital seperti handphone seperti itu. Yang ketiga adalah membangun budaya yang kreatif dan juga adaptif, yaitu di mana kreativitas yang berkembang melalui keberanian mencoba. Nah, itu penting juga. Kemudian kemampuan beradaptasi dan sikap terbuka terhadap perubahan dan tidak takut kegagalan. Yang poin utama dari ini adalah tidak takut kegagalan, karena banyak sekali anak muda sekarang itu takut akan kegagalan, bahwa kegagalan adalah suatu nightmare, mimpi buruk bagi mereka, karena dianggap suatu kegagalan itu merupakan hambatan dari kesuksesan seperti itu. Nah, itu saja teman-teman pembahasan dari kami, yaitu tentang kreativitas dan inovasi teknologi. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya, komentar, like, semuanya, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.